Tuhan, mari Bapa biar Kau yang siapkan hati kami Tuhan untuk kami boleh menerima firman-Mu pagi ini Tuhan. Kami percaya firman-Mu yang akan membuat kami jauh lebih kuat, yang akan membuat kami jauh lebih berharap lagi padamu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan di dalam Engkau segalanya menjadi mungkin bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari siapkan hati kami, siapkan wadah kami untuk kami boleh menerima, menampung semua yang berasal daripada-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. Nah, saya percaya pagi ini semuanya luar biasa, amin. Hari ini saya dapat tentang mentalitas kerajaan. Karena zaman sekarang itu banyak istilah sakit mental, ya pokoknya mentalnya down, sakit mental, ada apa sedikit jadi down semuanya, dan itu yang harus kita perangi. Karena kita sebagai anak Tuhan, kita kan dikasih roh keberanian, benar? Bukan roh ketakutan. Ada ruah geburah dalam hidup kita, yaitu roh keberanian. Tapi terkadang karena keadaan, karena situasi, karena kondisi, karena mungkin banyak masalah, banyak cobaan, itu yang kadang membuat mental kita jadi jatuh. Tadi kita udah nyanyikan kan, Yesus sekali, Yesus selamanya Yesus, ku tak akan menyerah. Tapi ketika itu datang cobaan, kondisi yang tidak oke itu datang, kadang itu yang bikin ciut mental kita. Padahal kita, destiny kita adalah sebagai anak-anak raja. Amin. Anak raja berarti seharusnya kita punya mentalitas kerajaan. Bukan mentalitas tempe, bukan mentalitas yang gampang down, tapi hari ini untuk kita bisa menggapai semua apa yang Tuhan firmankan dan janjikan, kita perlu mental yang kuat. Amin. Supaya apa? Supaya kita enggak gampang kalah dengan keadaan, dengan semua situasi, kondisi yang ada. Ya. Mentalitas kerajaan yaitu adalah keadaan atau aktivitas di jiwa kita, ya, cara berpikir, berperasaan itu yang ada dalam diri kita. Jadi saya katakan kalau ada sedikit gangguan, ada sedikit hal yang mungkin bikin hati, bikin pikiran jadi galau, dan seketika kita jadi down, berarti mental kita berubah. Tapi hari ini yang Tuhan pengen adalah semua pikiran kita, perasaan kita, semua keputusan yang kita ambil, semua apa yang kita perbuat, biarlah itu berasal dari Tuhan sendiri dalam hidup kita. Otomatis apa? Itu akan membuat kita menjadi lebih kuat. Kenapa sih hari ini kita perlu punya yang namanya mentalitas kerajaan? Karena saya percaya untuk kita bisa meraih semuanya itu, kita perlu kondisi yang strong, yang kuat, ya, untuk kita bisa menggapai finish strong. Kita perlu kaki yang kuat untuk berlari, kita perlu sayap yang kuat untuk kita terbang lebih tinggi, dan mental yang kuat untuk kita bisa menghadapi setiap badai demi badai. Karena saya tahu si jahat tidak akan pernah tinggal diam. Bagaimanapun caranya iblis akan menggagalkan supaya anak-anak Tuhan tidak bisa menggapai janji Tuhan dan rencana Tuhan. Tapi hari ini kita mau sama-sama katakan, aku punya mentalitas kerajaan. Gak ada satupun yang bisa menjatuhkan aku. Amin. Kita akan buka sama-sama dari Ulangan 28 ayat 13 ya. Ulangan 28 ayat 13 berkata, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Saya ulang sekali lagi, Tuhan akan mengangkat kita semua menjadi kepala dan bukan ekor. Kita akan tetap naik dan bukan turun. Apabila kita mendengarkan perintah Tuhan Allah kita yang disampaikan pada hari ini, kita lakukan dengan
setia. Amin. Percaya saudara, kita punya destiny menjadi kepala dan bukan ekor. Kita punya destiny, punya mentalitas kerajaan, bukan mentalitas tempe. Saya baru ingat, mental illness namanya Tante Ina ya. Sakit mental. Itu mental ini kadang tuh mempengaruhi semua yang ada dalam diri kita. Gambar diri jadi rusak, tidak ada arah tujuan, hidup juga ala kadarnya. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita punya tujuan yang jelas. Yaitu apa? Kekekalan di akhir nanti. Dan apa yang harus kita perbuat untuk kita mencapai tujuan itu? Berusaha, bekerja lebih giat, berusaha lebih lagi. Dan kalau kita mentalnya mental tempe, apapun rintangannya, kita akan berkata, udahlah, saya nggak bisa, saya nggak mampu, biar yang lain aja. Udahlah, itu bukan bagian saya. Saya nggak bisa ngapa-ngapain, udah saya cukup duduk, diam, melihat, menikmati pujian penyembahan tanpa kita nggak ngelakuin sesuatu. Udahlah, itu biar bagian yang lain aja yang maju, ya kan. Serukan lawatan tapi kita nggak mau gerak dan segala macam. Mentalnya udah jatuh dulu saudara. Ngelihat mungkin, rintangannya susah, mungkin medannya susah. Jadi mundur dulu selangkah. Tapi kalau kita percaya sama Tuhan, kita punya mentalitas kerajaan, Tuhan akan membuat kaki kita melangkah maju dan bukan mundur. Amin. Dulu saya pernah cerita, saya pernah dikirim ke Kalimantan dengan semua situasi yang kurang enak. Tidur di kayu, dekat kandang kambing dan segala macam, airnya kuning. Kalau jujur, kalau mentalitas saya tidak terdidik hari itu, saya akan nangis dan saya akan udahlah, saya nggak mau lagi dikirim. Nggak mandi 3 hari, ya kan, gosok gigi cuma pakai air aqua yang kita bawa di mobil. Ngelihat semua itu mungkin akan down dan akan, udahlah Tuhan, saya nggak kuat, saya nggak terbiasa seperti ini, gitu kan. Tapi beruntunglah saudara ada di tempat ini. Kita dididik, dilatih, supaya mental kita jauh lebih kuat. Amin. Hari-hari ini diperlukan mentalitas kerajaan untuk kita ngelakuin semua apa yang jadi rencana Tuhan dalam hidup kita. 2 Timotius 4:2 ayat 4-7. 2 Timotius 2 ayat 4-7 dikatakan, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ayat 5. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Seorang prajurit, seorang olahragawan, dan seorang petani. Apa hubungannya dengan mentalitas kerajaan, saudara? Yang pertama, tadi kan dikatakan seorang prajurit tidak memusingkan dirinya tentang penghidupannya, tentang apa yang akan dia makan selama perang, apa yang akan dia pakai, mandi atau enggak, ganti baju atau enggak. Yang penting dia berjuang. Ada pemimpin di depannya, dia ngelakuin apa yang pemimpinnya katakan. Berbicara tentang apa? Tentang ketaatan. Gak mungkin dong seorang prajurit gak mau dengar apa kata komandannya. Komandannya bilang maju, terus dia yang mundur. Bapak Ibu kalau mungkin lihat film yang tentang peperangan kan itu kan kalau zaman dulu kan face to face tuh. Tembak menembak, ya kan. Itu kayak kesempatan itu mungkin cuma 50-50. Kita nembak dia mati atau dia nembak kita kalah. Kalau zaman sekarang kan bisa ada sniper, bisa pakai drone dan segala macam. Kalau zaman dulu itu face to face. Komandannya bilang maju ya harus maju saudara. Ayo perang,
hajar habis, maju, ya harus maju. Kalau seorang prajurit ketika komandannya bilang maju, dia di belakang gemeteran, gak mau maju dan akhirnya milih kabur, berarti dia bukan seorang prajurit. Yang namanya seorang prajurit itu punya penundukan, taat pada otoritas, taat pada komandannya. Dan kita hari ini sebagai prajurit Tuhan, kita harus apa? Kita harus taat sama Tuhan kita. Abraham ketika dipanggil oleh Allah Bapa, kita buka Kejadian 22. Kejadian 22 ayat 1 berkata, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan. Kisah selanjutnya kita sama-sama tahu, disuruh mempersembahkan Ishak anaknya. Anak satu-satunya, penantiannya lama, ya kan, harus dipersembahkan. Kalau hari itu Abraham tidak taat, mungkin dia akan kabur. Dia akan menyembunyikan anaknya. Dia akan dengan segala cara melindungi Ishak supaya tidak menjadi korban persembahan. Tapi hari itu Abraham cuma bisa taat dan berkata, ya Tuhan. Kata ya Tuhan itu sama juga artinya dengan hineni. Yang artinya apa? Ya saya mau melakukan apapun yang Tuhan perintahkan. Prajurit komandannya bilang apa? Lakukan. Kita hari ini Tuhan berfirman apa? Lakukan. Ya Tuhan. Karena kalau itu yang asalnya dari Tuhan, saya percaya Tuhan yang mampukan segalanya buat kita. Amin. Seorang prajurit punya yang namanya ketaatan. Abraham hari itu cuma bisa berkata, ya Tuhan. Ayat 7. Ayat 7. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, saud Abraham, ya anakku, bertanyalah ia, di sini sudah ada api kayu, tapi di manakah anak domba yang untuk korban bakaran itu? Next. Saud Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sautnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Di ayat yang sebelumnya Ishak bilang, ayah, ini tempat sudah siap nih. Korbannya mana yang mau dikorbanin? Abraham tahu bahwa hari itu Tuhan berfirman, korbankanlah Ishak sebagai korban bakaran. Seorang ayah menjawab anaknya, ya nak, nanti Allah akan mengirim anak domba untuk dikorbankan. Padahal ayahnya tahu bahwa yang menjadi korban adalah Ishak seharusnya. Seorang ayah bilang sama anaknya, nanti ada anak domba yang akan dikirim oleh Allah. Padahal dia tahu Tuhan berfirman, persembahkanlah Ishak. Nyampe ke situ, akhirnya Ishak kan tadi diikat dan segala macam. Mungkin jadi Ishak kan bingung ya. Katanya tadi papa bilang ada domba yang mau dikorbankan. Kenapa saya diikat? Ya kan? Kenapa saya dibikin seperti ini? Dan ketika hampir pisau itu menghunus Ishak, malaikat Tuhan datang. Dan dikatakan, jangan.
sekarang tahu bahwa Abraham takut akan Tuhan. Abraham setia. Dan akhirnya ditukar oleh domba beneran. Abraham punya mentalitas ketaatan. Dan mentalitas kerajaan yang pertama yaitu apa? Ketaatan. Mau setaat apa kita sama Tuhan hari ini saudara? Firman yang sudah diberikan buat kita. Mari belajar untuk menjadi anak-anak prajurit-prajurit yang taat pada komandan kita yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Ini mentalitas yang pertama, taat saudara ya. Lalu yang kedua, tadi dikatakan seorang olahragawan. Yang namanya olahragawan, atlet itu kan berjuang. Untuk apa? Untuk menang. Semua pemain bola, pemain basket, bulu tangkis, voli harus menjalani pertandingan demi pertandingan untuk apa? Untuk mencapai kemenangan. Mau berjuang, pantang menyerah, dan fokus pada tujuan akhir yaitu apa? Kemenangan yang akan diraihnya. 2 Korintus 4 ayat 8-9. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Olahragawan punya mentalitas never give up. Pantang menyerah dan tidak menyerah. Begitu pula dengan hidup kita saudara. Apakah kita mau menyerah dengan keadaan? Apakah kita mau menyerah dengan semua kondisi keluarga kita yang lagi tidak oke? Atau kita mau terus maju, berjuang sampai rencananya jadi di hidup kita? Seorang olahragawan, atlet, berjuang, pantang menyerah. Untuk apa? Untuk mencapai kemenangan. Kita Indonesia punya timnas sepak bola yang best. Hari ini mau tanding lawan Cina, ya kan? Penentuan kalau ini bisa menang, ada kesempatan untuk lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Berjuang, mereka lagi dilatih, dididik berjuang supaya apa? Supaya mainnya bagus, kompak dan mendapatkan kemenangan. Kalau mungkin 11 pemain ini punya egonya masing-masing, mau menunjukkan siapa yang lebih hebat, nggak kompak, nggak akan pernah menang, saudara. Tapi yang namanya sebuah tim harus kompak, bersatu, kerjasama, sepakat. Untuk apa? Untuk meraih kemenangan. Dan apa? Tidak menyerah sampai menit terakhir. Begitu pula hidup kita. Tidak boleh menyerah sampai kita menyentuh garis akhir. Ada seorang atlet sepeda namanya Lance Armstrong, saudara. Kalau mungkin Bapak Ibu pernah dengar, dia itu juara dunia 7 kali. Bukan soal pertandingan yang dia jalani, yang dia hadapi untuk dia tidak menyerah. Tapi dia ini menderita kanker dan harus berjuang melawan penyakitnya. Dia harus melawan semua itu supaya bisa sembuh. Kadang saudara, kita diizinkan Tuhan mendapatkan sesuatu yang tidak baik, apapun itu sakit penyakit. Itulah momen di mana kita menunjukkan seberapa kita mau berjuang di hadapan Tuhan. Apakah kita memilih untuk menyerah atau kita memilih untuk Tuhan, aku mau fight karena aku tahu Tuhan yang akan membela dan menguatkan aku. Apapun kondisi kita hari-hari ini, satu yang Tuhan mau, jangan kita mudah menyerah. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di hadapan kita nanti. Kita akan mengetahuinya kalau kita terus maju, dan terus maju. Kalau kita memilih untuk give up dan mundur ke belakang, ya kita nggak akan pernah tahu, kita nggak akan pernah mengalami apa yang menjadi janji Tuhan di hidup kita. Dulu saya pernah
PKL, praktek kerja lapangan di Malaysia, saudara. Waktu saya kuliah perhotelan. Saya ngambil kitchen waktu itu. Di hotel, satu hotel di Malaysia, ada yang namanya cool kitchen. Jadi itu kitchen yang bikin sushi, motongin salmon, bikin pokoknya yang berbau ikan dan keju dan daging-daging itu adanya di situ. Dan hari itu saya dapat shift berdua dengan chef senior di sana. Orang Cina, ya. Ketika saya ngeliat dia tuh mukanya ya tidak friendly lah, maksudnya tidak ramah, ya kan. Cuma saya berusaha untuk udahlah jangan berpikiran buruk dulu, ya kan, jangan negative thinking. Saya hari pertama masuk, ya kan, saya ngenalin diri nih, pakai bahasa Inggris kan, my name is Indra, I come from Indonesia, ya kan, udah saya kenalin diri, terus dia diem aja, terus langsung ngomong bahasa Cina, ya, saya nggak ngerti bahasa Cina ya, ternyata dia itu nggak bisa bahasa Inggris, saudara, jadi komunikasi sama dia itu ya pakai bahasa isyarat gitu kan. Kalau ada satu orang lagi staff yang mungkin bisa menjadi penerjemah, tapi hari itu saya dengan teman saya dan chef ini bertiga. Dia nggak bisa bahasa Inggris, terus juga mukanya tidak ramah. Kita sebagai anak ini kan bingung, ini kita mau ngapain, mau ngerjain apa gitu kan. Dan benar ternyata, wah itu dia tuh jujur rewelnya minta ampun. Kalau kita nggak bisa atau motongnya salah, dia mengumpat pakai bahasa Mandarin. Ya mungkin saya harus mesti bawa Yohan supaya ngerti dia ngomong apa. Selama 3 minggu kami berdua ada di Cool Kitchen. Dan selama 3 minggu juga kami dipasangkan dengan chef itu. Jujur saudara ya, aduh ini memang saya harus belajar biar dapat ilmunya. Tapi kalau berhadapan dengan orang kayak gini, jujur itu mentalnya tuh, aduh tiap hari kudu mau masuk kerja, aduh ya udahlah. Jadi kayak terpaksa saudara. Karena orangnya seperti itu. Tapi saya bilang udahlah coba jalanin dulu. Sehari, 2 hari, 3 hari. Hari kelima teman saya bilang, aduh udah saya gak kuat. Ini chef rese nyebelin ya kan. Ngomong apa juga kita gak ngerti. Apa yang kita perbuat selalu salah di mata dia. Kita motong ini salah, kita nyediain ini salah, nyiapin buat breakfast salah. Semuanya selalu salah. Udahlah saya mau pura-pura izin, pura-pura sakit. Nah, kan. Dia ngajakin saya mikir saya kan anak training, kalau saya bohong, ya maksudnya eman-eman, saya udah bayar untuk tiket dan segala macam, minjem ke kampus, saya harus nyicil tiap bulan. Kalau saya ngikutin teman saya bolos ya eman-eman kan. Saya udahlah, lu kalau mau bolos silakan kamu aja. Saya mencoba bertahan. Akhirnya teman saya give up tuh. Nyerah. Dia pura-pura ke klinik di hotel, bilang sakit, ya kan. Ngomongnya jatuh, jadi dia kalau jalan pura-pura kayak gini gitu kan. Dan lucunya gini saudara, jadi hari itu ketika saya masuk udah pakai seragam kitchen, teman saya pakai baju biasa, ngasih surat nih, chef, I'm sick, letter from clinic, dia bilang. Terus si chefnya bilang, gitu doang, nah gitu. Ya kan nggak bisa ngomong Inggris jadi, gitu kan. Saya sendiri nih, saya mikir ini Tuhan saya gimana, bisa ada teman saya kan yang bisa bantuin. Ya udahlah, berjuang. Eman-eman, ya saya udah kuliah, beli tiket, dipinjemin kampus, harus nyicil tiap bulan, potong dari uang saku, masa saya harus ikutan bolos. Akhirnya ya udah, hari itu saya sendirian dengan chef itu. Saya coba ngeliatin apa yang dia kerjakan, saya coba lihat apa yang dia minta, even pakai bahasa isyarat ya, nih keju nih, slash, apa, motong, ya udah saya coba ikutin gitu kan. Hari ke-1, hari kedua itu ya udahlah, ya dimarahin, diomongin yang saya nggak ngerti omongannya, ya udahlah gitu kan. Dan yang lucu gini, teman saya kan akhirnya kan dapat izin. Dia bebas toh, bisa pusing-pusing, kalau bahasa Malaysia itu pusing-pusing di jalan-jalan. Jalan-jalan, naik MRT segala macam. Dan lucunya sore hari
ini anak teman saya ini ketemu sama chef tadi di MRT. Dia cerita sama saya, aduh tadi saya ketemu sama itu chef di MRT. Terus chefnya bilang apa? Hah? You okay ya? You okay ya? You okay ya? No sick ya? Ketahuan kan jadinya bohong gitu kan. Dalam hati saya, untung saya nggak ikut kan. Karena kan itu bisa mempengaruhi nilai saudara. Kan ketahuan bohong, berarti kan chef bisa kasih nilai yang kurang bagus ya kan. Karena dia ketahuan bohong. Akhirnya hampir 2 minggu mendekati minggu terakhir, saya baru melihat bahwa ini chef meskipun tampangnya Cina-Cina yang tidak friendly gitu kan. Dan nggak bisa bahasa Inggris dan cuma pakai bahasa isyarat. Tapi jujur hatinya itu baik saudara. Sampai 2 hari sebelum saya pindah ke divisi lain, ada satu staf lagi nih datang, itu bisa jadi penerjemah, ya kan. Lalu staf yang satu bilang, ini chef bilang, kamu mau diajarin apa lagi? Nanti chef bantu. Apa yang mau kamu pelajari lagi nanti setelah jam kerja selesai, kamu jangan pulang, nanti chef akan khusus ngajarin kamu. Teman saya nggak dapat kesempatan itu. Karena dia give up di tengah jalan, ketahuan bohong, ya kan. Dan nilainya benar, dapat C kalau nggak salah, C- di kitchen itu. Saya dapat B+, puji Tuhan. Kalau hari itu, saya memilih menyerah karena tidak suka dengan orangnya, karena pusing dengan bahasanya. Dan saya memilih untuk ikut teman saya yang pura-pura sakit. Dan akhirnya ketahuan juga. Mungkin saya nggak dapat kesempatan private dengan chef itu. Belajar bikin sushi, ya kan. Keju itu tuh nggak cuma satu saudara. Kalau di hotel itu keju itu banyak banget macamnya. Ada yang bulat gede, ada yang panjang, ada yang bolong-bolong, itu kita mesti ngerti semua jenis keju. Kalau di hotel bintang 5 itu, kalau bebas itu kejunya ada macam-macam di prasmananin gitu. Dan hari itu, 2 hari sebelum saya pindah ke tempat lain, saya bilang, itu anak training, apalagi yang mau dia pelajarin, nanti saya ajarin. Cuma saya, teman saya nggak dapet. Teman saya akhirnya setelah 2 hari izin masuk kerja, tapi jadi nggak enak situasinya. Jadi chef itu nyuekin dia, nggak pernah diajak ngobrol, nggak pernah dikasih tahu, nggak pernah diajarin. Ya udah, apa yang dia perbuat ya dia harus terima konsekuensinya. Dari sini saya belajar bahwa kalau hal itu saya menyerah dengan keadaan yang saya lihat, tidak suka sama chefnya, orangnya seperti itu, ya mungkin saya nggak akan dapat kesempatan yang langka itu. Hari ini saudara, mentalitas kerajaan, yaitu apa? Jangan menyerah. Jangan menyerah dengan kondisi apapun yang ada di hadapan kita. Tuhan bisa pakai caranya, bukan cara kita tapi cara Tuhan. Dia bisa memutarbalikkan semua yang tadinya mungkin dalam pikiran saya ini chef tidak baik, kurang oke, ya kan, not good. Tapi 2 hari terakhir sebelum saya pindah, dia mendadak berubah jadi chef yang humoris, saudara. Ketawa, bercanda-bercanda, even saya nggak ngerti ya bercandanya apa, tapi ya saya mencoba untuk ikut ketawa. Never give up, jangan menyerah. Itu mentalitas yang harus kita miliki. Lalu yang ketiga, seorang petani ya, namanya menanam itu kan perlu waktu yang lama untuk kita bisa menikmati hasil usahanya. Seorang petani haruslah yang pertama menikmati, karena apa? Dia yang bekerja keras. Menyiapkan ladang, membajak ladangnya, ya kan, menabur benih, menyiangi, kasih air, ya kan, disirami dan segala macam. Sampai menghasilkan padi-padi yang bisa diambil dan dijual menjadi beras. Kalau kita gak punya kesabaran, mungkin kita nggak akan bisa menikmati hasilnya.
Hari ini banyak Gen Z yang istilahnya pengen serba instan. Pengen cepet. Pengen serba kilat. Contoh nih, saya kan lagi generasi WL baru di youth. Karena WL yang sekarang ada itu akan pindah semua keluar kota untuk kuliah. Ada satu anak, dia pengen nunjukin kalau dia tuh bisa. Tapi kita sebagai kakak rohani kan kudu mendidik dengan benar. Ya kan, jangan sampai kamu merasa kamu bisa, ya kan, cepet naik tapi nanti malah ke depannya tidak pas di hati Tuhan. Dia berusaha menunjukkan ke kami, ini bisa, ya bisa. Tapi dari kami, kamu harus tetap ikutin prosesnya. Sabar, sabar. Kapan kok saya ditugasin, kapan kok saya WL, kapan kok saya main musik. Banyak anak-anak yang nanya kapan. Tapi kami punya rules bahwa kamu harus ikut dulu latihan selama 3 bulan, biar kami lihat bagaimana kamu setia ikut latihan di kami gitu. Jangan sampai kamu cuma ikut sekali latihan lalu nanti minta langsung tugas di mimbar, itu kami nggak pengen seperti itu. Kenapa kami bikin rules 3 bulan harus ikut bareng-bareng latihan dengan tim yang udah ada, supaya kita tahu seberapa dia mengejar dan seberapa kesabaran dia untuk menanti. Beberapa ngelakuin, nunggu sampai akhirnya ya ini silakan boleh pelayanan. Beberapa kok kapan sih? Kan saya udah bisa, saya udah bisa main lagu ini. Kadang kalau kita nggak sabaran, saudara, belum tentu kita akan mendapatkan hasil yang kita mau. Seorang petani harus sabar menanti waktu yang cukup lama. Untuk apa? Untuk menikmati hasilnya. Dan kalau petani itu nggak sabar, ya dia nggak akan menikmati. Tapi dikatakan seorang petani yang bekerja keras harus menjadi yang pertama menikmati hasilnya. Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kata menanti-nantikan berarti apa? Sabar menunggu. Sabar menanti. Kalau kita sabar, kita ngelakuin ini, dikatakan akan dapat kekuatan baru. Kalau kita sabar akan setiap janji dan rencana Tuhan, pasti kita akan mendapatkannya di hidup kita. Tapi kadang kita ini nggak sabaran, benar? Mana Tuhan kok nggak kejadian janjimu dan rencanamu? Kapan Tuhan, ya kan? Kau yang berfirman, tapi mana firmannya kok nggak jadi nyata gitu? Tidak sabar, saudara. Tapi hari ini yang Tuhan pengen sabar. Biar Tuhan sendiri akan mengerjakannya di hidup kita. Ketergesa-gesaan itu awal dari kehancuran. Dan tidak ada hasil yang baik dari ketergesa-gesaan. Pernah saudara terburu-buru, tergesa-gesa melakukan sesuatu, hasilnya tidak baik. Hari ini yang ketiga adalah kesabaran. Ya. Yang pertama taat, yang kedua never give up, jangan menyerah, yang ketiga sabar. Kalau mungkin Tuhan itu ada di tengah-tengah kita itu seperti pelatih tadi, ya kan? Ngangkat tubuh orang di punggung dan harus kayak tadi itu nggak gampang, saudara. Ada yang mau nyoba ngangkat saya mungkin di sini? Nggak gampang. Mungkin kalau saya ngangkat yang enteng pun juga nggak mudah, itu sakit. Seorang pemain ini bilang, I'm the best, saya yang terbaik coach. Ya udah, 50 yard, 50 meter lah, katakanlah seperti itu.
Bisa nih, bisa. Dengan sombongnya bisa, ya kan. Komandannya bicara, ya udah, yuk lakukan, gitu kan. Akhirnya mulai kan tadi di tengah jalan sempat berhenti. Kenapa kamu udah capek? Enggak, cuma istirahat bentar. Masih dengan pemikiran dia masih bisa, ya kan. Ayo terus sampai akhirnya terus sampai akhirnya udah capek, udah letih. Dan tadi kan pelatihnya bilang, no quit, don't stop, jangan berhenti, jangan menyerah. Ya itulah Tuhan di hidup kita. Di saat kita lagi bilang, Tuhan ini udah capek, udah letih. Tuhan bilang, no quit Bom, no quit, jangan menyerah. Udah kan ini udah tinggal dikit lagi kan. Kadang itu pemikiran kita, udah kan Tuhan, udah seperti ini. Kadang kita masih dengan kebenaran diri sendiri. Tadi pemainnya bilang, udah 50 kan coach, udah tinggal dikit lagi kan. Terus, coachnya nggak jawab, terus. Sampai mungkin udah sampai terakhir kekuatannya, tadi dibilang berikan semua yang terbaik, all out. Ayo 20 langkah lagi, 10 langkah lagi, 5 langkah lagi, dan akhirnya berhenti. Dan tadi pemainnya bilang, udah kan coach, udah 50 yard, 50 meter. Dibuka penutupnya, dibilang, enggak, kamu udah mencapai garis akhir. Tuhan ada untuk kita seperti coach tadi. Ayo jangan nyerah, jangan berhenti. Ayo terus maju sampai garis akhir, itulah Tuhan di hidup kita. Taat, dia ngikutin apa kata coachnya. Dia pantang menyerah meskipun udah letih, sakit kakinya. Dan dia tetap sabar meskipun tadi sempat berhenti 2 kali, ya kan. Tapi gak langsung jatuhin badan ke tanah. Tapi dia tetap menggendong temannya dan tidak menyentuh tanah kakinya. Dia sabar dan ngikutin apa kata coachnya. Don't quit, jangan berhenti, jangan menyerah. Sampai akhirnya apa? Dia mencapai akhir. Biasanya dia cuma kuat 50 yard. Tapi hari itu dari titik awal sampai titik akhir. Taat, never give up, dan sabar. Inilah hari ini yang harus kita miliki. Kita punya coach seperti tadi, yaitu Tuhan. Yang akan membisikkan pada kita, jangan nyerah, yuk jangan nyerah. Ada aku nak. Pilihan di tangan kita Bapak Ibu Saudara. Kita mau seperti atlet tadi, yang terus berjuang sampai titik terakhir, even mungkin udah sakit sekalipun, tapi tetap all out. Kita pernah dapat firman tentang all out, benar? Lakukanlah itu dalam hari-hari ke depan. Saya percaya ketika kita punya 3 hal ini, kita akan jadi pribadi yang lebih kuat. Amin. Tuhan berkati kita semua. Semua rindu untuk mendapatkan suatu mental kerajaan. Ya, saya berdoa buat anak-anak yang juga ikut ambil bagian peperangan bersama dengan keluarga Mahanaim. Saya minta supaya mereka kita doakan untuk mendapatkan mental kerajaan. Karena apa? Kalau namanya perang, tadi udah dikasih tahu, perang itu harus mengikuti komandan. Ya, kalau suruh maju ya maju. Gitu. Kemarin saya bertemu dengan seseorang, dia ikut di dalam peperangan bersama dengan tim Mahanaim. Dia mengatakan hampir sayanya itu give up. Ya. Orang kuat katanya gitu. Pagi, siang, malam, aduh katanya. Sampai hampir tidur cuma sejam. Sudah harus begini. Pulang jam sekian dan sebagainya. Ya. Saudara, kalau memang kita tahu kita ikut di dalam peperangan dan memang kita tahu bahwa Mahanaim adalah panggilannya tentara, harus siap mentalitas kerajaan. Nah, besok kita kan ada banyak
game-game ya. Ini cuma game, bukan sungguh-sungguh. Tapi game yang akan dilakukan itu juga melatih yang dinamakan mental kerajaan. Gak maulah kayak gini aja. Paling dapatnya apa gitu. Ya, paling dapatnya apa ya, memang kalau kita lihat game yang akan dilakukan dengan hadiah yang dikasih, bisa merasakan aku bisa beli gitu ya, itu aku bisa beli. Tapi bukan masalah itu, tapi masalah melatih mental kita untuk menjadi mental kerajaan. Ya, yuk kita berdoa saat ini. Bapa, kami tahu mental kerajaan bukanlah sesuatu hal yang mudah Tuhan. Tapi hari ini kami datang di hadapan-Mu. Beri roh kemampuan karena Engkau sudah memberikan roh kudus-Mu, roh penolong yang akan memampukan kami semuanya mencapai garis akhir. Engkau memberikan roh penolong buat kami supaya kami dalam pertandingan-pertandingan secara jasmani dan rohani, terutama pertandingan dalam masa-masa kesukaran secara rohani Tuhan, biarlah kami mempunyai mental kerajaan. Mampukan kami dan berikan kepada kami kepenuhan roh-Mu. Karena kami tahu kalau roh kudus-Mu bekerja di dalam kami, tidak ada yang sukar dalam hidup kami. Dan kami akan terus Tuhan menghadapi akan segala sesuatu, dan kami akan masuk di dalam garis finish. Terima kasih untuk semuanya. Ajar kami mengerti Tuhan, hidup di dalam dunia ini seperti arena pertandingan. Buat kami menang karena ada Roh Kudus yang menolong kami. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih buat penyembahan pujian selama 1 jam ini. Bapak, kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan. Kami tetap akan menyerahkan pelayanan yang ada di hadapan kami. Kami berdoa untuk beberapa anak-anak-Mu yang besok akan berangkat menyusur akan kepulauan-kepulauan dari Jakarta menuju Balikpapan. Ini pun kami persembahkan semua tim yang akan berangkat ini ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau memberkati, penyertaan-Mu sempurna, tidak ada yang mengalami kecelakaan, sampai kembali dengan tidak kurang sesuatu pun apa. Biarlah mereka punya mental kerajaan untuk menyelesaikan tugasnya Tuhan. Bapak, kami juga datang di hadapan-Mu saat ini. Kami berdoa untuk Uganda. Kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang sedang Engkau persiapan buat kami. Kami minta Tuhan, lawatan-Mu terjadi di sana. Apa yang dahulu Engkau kerjakan di Uganda, itu Engkau akan kembalikan. Kami sangat percaya Tuhan, Engkau akan pulihkan Uganda menjadi suatu negara yang diberkati. Terima kasih untuk semuanya. Biarlah lawatan terjadi. Kami berdoa saat ini, biarlah jiwa-jiwa banyak dituai di sana. Terima kasih untuk semuanya Bapak. Semua persiapan kami persembahkan kepadamu. Bapak, saat ini juga akan berdoa untuk lawatan yang Kau akan lakukan di Sulawesi Selatan, di daerah Pangkep Tuhan. Kami minta anugerah-Mu. Engkau menyuruhkan kami untuk ke Sulawesi, tapi di daerah desa-desa. Kami minta dalam nama-Mu, Engkau terus beracara sehingga terjadi lawatan di daerah Pangkep ini. Dan ada beberapa gereja Engkau jamah mereka supaya mereka benar-benar mengalami suatu perubahan dan kebangkitan yang daripada-Mu. Kami juga berdoa untuk desa-desa di seluruh Sulawesi yang akan kami datangi. Mohon anugerah-Mu, Kau siapkan mereka untuk mereka boleh menjadi laskar-laskar akhir zaman Tuhan.
untuk berdiri buat desanya, untuk berdiri buat kampungnya. Terima kasih untuk semuanya, untuk mempersiapkan semuanya, untuk menyongsong akan kedatangan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Mohon anugerah-Mu tetap Tuhan. Damai sejahtera-Mu turunkan atas bangsa dan negara kami ini. Kami juga berdoa hikmat, marifat, kebijaksanaan Engkau turunkan kepada pemimpin-pemimpin bangsa kami. Dari presiden, wakil presiden sampai kepada pimpinan-pimpinan yang terendah. Tuhan tolong. Dan saat ini kami juga berdoa untuk pemerintahan di kota Sion ini Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Wali Kota, Ibu Wakil Wali Kota. Tolong Tuhan, buat mereka Kau berikan hikmat. Bagaimana menata kota ini menjadi suatu kota yang semarak. Kota yang penuh dengan energi. Kota yang benar-benar menjadi berkat buat orang lain. Terima kasih untuk semuanya. Sungguh kami menyerahkan ini semua ke dalam tangan-Mu. Kami juga tetap berdoa, luputkan kami, anak-anak-Mu, dimanapun juga berada, dari segala malapetaka yang Kau izinkan terjadi. Kami juga berdoa Tuhan saat ini, mohon anugerah-Mu turun atas hidup kami, supaya Kau beri kekuatan dan kesehatan yang daripada-Mu. Engkau beri daya tahan tubuh yang daripada-Mu. Bapak, kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan. Engkau sendiri ya Tuhan yang akan menopang kami. Memberi kemampuan untuk kami kuat, mempunyai mental kerajaan, mencapai garis akhir. Dalam segala masalah dan persoalan yang Kau izinkan terjadi, buat kami mengalami kemenangan. Terima kasih untuk semuanya. Kami tahu Kau ada di tempat ini dan Kau mendengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari saudara kita masuk ke dalam pengurapan. Sebelum kami melakukan semua pekerjaan kami hari ini, biarlah kami benar-benar mendapatkan pengurapan yang dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, di tangan kami ada minyak supranatural Tuhan, minyak kesembuhan, minyak keajaiban. Kami percaya Tuhan, kami masukkan, oleskan pada tubuh kami, maka akan terjadi impartasi yang luar biasa dalam hidup kami, pada mata kami dan telinga kami dan bibir mulut kami dan hati kami. Dan Kau tahu Tuhan, semua yang tidak baik Engkau terus hancurkan dalam hidup kami. Kami boleh menjadi anak-Mu yang pas di hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati tangan kami. Biarlah tangan kami berlayak menerima berkat-Mu hari ini. Dan biarlah kaki kami boleh berjalan Tuhan, dalam jalan yang sudah Kau tentukan. Kami tidak tersandung, kami akan berhasil. Semua pekerjaan kami hari ini bersama-Mu akan mengalami perkara-perkara yang ajaib. Terima kasih untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.